sahabat sadar sejati. Di dalam perjalanan hidupmu, pernahkah engkau merasa semua yang kau kejar dalam hidup ini tiba-tiba terasa hampa? Seolah dunia tak lagi menggoda, dan hanya kesunyian yang terasa nyata. Mungkin inilah panggilan yang selama ini ditunggu-tunggu, bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu. Dari ruang yang selama ini kau abaikan, ruang hampa dirimu yang sunyi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-A'raf ayat 205, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu, dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan suara yang lembut di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Ayat ini seperti bisikan halus dari langit ke ruang terdalam hati. Ia tidak mengajak kita untuk berseru dengan lantang, tetapi mengundang kita untuk masuk ke dalam kehening yang tak banyak bicara, kesunyi yang tidak gemar bercerita. Sebab suara Tuhan tidak ditemukan di keramaian dunia, tetapi di ruang batin yang bersih dari hiruk-pikuk keakuan. Tuhan tidak bersembunyi di langit yang jauh, tidak pula dalam simbol yang memerlukan tafsir panjang. Ia lebih dekat dari urat leher, tapi justru kita yang menjauh. Kita menutup jendela jiwa dengan riuh rutinitas dan ambisi yang tak pernah reda. Aku pun pernah mencarinya di tempat-tempat yang penuh cahaya. Di dalam buku-buku tua yang kutelaah berulang-ulang, berharap ada kata yang menjadi kunci. Di majelis yang penuh zikir bersahutan, berharap getarannya menyentuh kedalaman. Dalam ibadah yang kujalani, seperti daftar tugas, berharap pahala akan menuntunku ke pintunya. Tapi yang kurasa hanyalah kelelahan. Semua seperti berjalan, tapi tak pernah benar-benar sampai. Lalu, pada suatu malam yang tidak sengaja, saat aku merasa kehilangan segalanya, tiba-tiba aku merasa lebih dekat dengannya. Bukan karena aku sedang membaca doa, bukan karena aku sedang dalam ibadah, tapi karena aku berhenti. Berhenti berusaha mencarinya dengan cara yang selama ini diajarkan. Berhenti berusaha menjadi baik hanya agar dilihat Tuhan. Dan disitulah, aku seperti menemukannya untuk pertama kalinya di tengah kekosongan yang penuh makna. Saudaraku, kekosongan sejati bukanlah kehampaan. Ia bukan ketiadaan yang menakutkan, tapi justru ruang yang disucikan dari ego. Kekosongan ini bukan tentang kehilangan, tapi tentang melepaskan segala hal yang bukan dia, keinginan untuk dipuji, harapan untuk dikagumi, dan obsesi untuk selalu benar. Semua itu harus kita kosongkan. Seperti kata Syekh Ibnu Arabi, kosongkan dirimu, agar Tuhan dapat memenuhi tempat yang seharusnya menjadi miliknya. Baginda Nabi SAW telah bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Dan dalam hadis qudsi dijelaskan, aku bersama hambaku ketika ia mengingatku di dalam dirinya. Catat, di dalam dirinya. Tidak harus menjadi siapa-siapa untuk bersamanya. Imam Al-Ghazali menulis, kematian sejati adalah matinya ego. Di sanalah kehidupan rohani dimulai. Sekarang seharusnya kita mulai mengerti. Saat kita tidak punya siapa-siapa, ketika orang-orang pergi, ketika kita tidak bisa menjelaskan apapun lagi, ketika kita tidak mampu lagi berpura-pura baik-baik saja, dan yang terjadi hanya kesunyian yang tersisa, itulah saat kehidupan baru dimulai. Bukan kehidupan yang bising, tapi kehidupan yang utuh, yang hadir hanya karena kita tidak lagi menolak apa-apa. Jadi hari ini, jika hatimu terasa kosong, jangan tergesa-gesa mengisinya. Jangan langsung sibuk, jangan langsung cari pelarian. Duduklah, tenang, dan izinkan dirimu hadir sepenuhnya tanpa harus menjadi siapa-siapa. Karena bisa jadi, di ruang kosong itulah, Allah sedang menyapamu
dengan cara yang paling lembut. Selama ini kebanyakan dari kita takut dengan kesunyian, karena ruang sunyi memaksa kita berhadapan dengan diri kita sendiri. Jadi, kita sering ingin melarikan diri ke pekerjaan, ke media sosial, ke apapun yang bisa mengalihkan rasa tersebut. Padahal, seperti yang dikatakan Syekh Jalaluddin Rumi, diam adalah bahasa Tuhan, sedangkan yang lain hanyalah terjemahan yang buruk. Jadi, pada saat kita berani hening, kita akan tahu bahwa yang sebenarnya menakutkan adalah isi kepala kita sendiri, dan itu yang harus kita selami. Bayangkan diri kita seperti sebuah gelas. Bila gelas itu penuh dengan dunia, penuh dengan opini tentang Tuhan, penuh dengan kemelekatan pada bentuk ibadah, penuh dengan kebanggaan atas amal, maka tidak ada lagi ruang baginya. Tapi, bila kita bersedia dikosongkan, ia akan datang, mengisi, bahkan meluap, hingga tak bisa lagi dijelaskan dengan kata. Maka jangan heran, bila kadang Tuhan menjauhkan kita dari hal-hal yang kita anggap penting. Ia sedang membersihkan ruang itu. Ia sedang mengosongkan gelas yang kita isi dengan hal-hal fana. Ia sedang menciptakan tempat bagi dirinya sendiri dalam hidup kita. Kekosongan adalah pintu, dan hening adalah undangan. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari, hingga lupa Tuhan tidak selalu ditemukan dengan langkah. Kadang, justru dengan berhenti melangkah, kita benar-benar mulai melihat. Jadi, berhentilah sejenak, tarik napas, dengarkan hening, dengarkan hatimu. Bukan untuk mencarinya di sana, tapi untuk menyadari bahwa Dia memang tak pernah pergi. Kita hanya terlalu penuh untuk melihatnya. Saudaraku, kekosongan sejati bukanlah kehampaan. Ia bukan ketiadaan yang menakutkan, tapi justru ruang yang disucikan dari ego. Kekosongan ini bukan tentang kehilangan, tapi tentang melepaskan segala hal yang bukan Dia, keinginan untuk dipuji, harapan untuk dikagumi, dan obsesi untuk selalu benar. Semua itu harus kita kosongkan. Seperti kata Syekh Ibnu Arabi, kosongkan dirimu, agar Tuhan dapat memenuhi tempat yang seharusnya menjadi miliknya. Kadang, kekosongan itu bukan kehampaan, tapi ruang suci yang sengaja Allah siapkan untuk menyentuhmu. Disitulah, dalam diam yang hening, sapaannya hadir dengan cara paling lembut, bukan lewat suara, tapi lewat rasa. Rasa yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa disadari. Maka biarkanlah hatimu kosong, agar Dia yang Maha Agung punya ruang untuk hadir.